Jadi saya cerita tentang Panjaitan. Saya Elsa Manila dan saya Desi Nandi Binatang. Saya Fitriya Sari Hulu. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat.
Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Penjelasan dari pelanggaran lalu lintas. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan yaitu hukum terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, jurisprudensi yaitu hukum yang berbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. 2. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. A. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya KUH pidana. B. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum meskipun tertulis. 2. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam waktu suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang E, berdasarkan cara pertahankannya. Yang pertama, hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Yang F, berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dapat mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang kedua, hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Yang G itu berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua, hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Yang H, berdasarkan isinya itu yang pertama, hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu dan menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas Sekianlah dari penjelasan kami. Videonya akan ditayangkan selanjutnya.